Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu bersyukur di dalam keadaan apapun juga. Pagi hari ini kita akan belajar materi kelas 10, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, bab yang keempat dengan judul Orang Tua adalah Pendidik Utama. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, kami dapat ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami akan belajar materi kelas 10, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, bab yang keempat, Orang Tua adalah Pendidik Utama. Berikan kami hikmat, kepandaian, dan kecerdasan agar kami dapat memahami materi ini dengan jelas dan terang dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Materi kelas 10 bab yang keempat, Orang Tua adalah Pendidik Utama. Baik, tujuan pembelajaran untuk materi pada pagi hari ini yang pertama, bersyukur karena Tuhan mengatur kelahirannya melalui orang tua. Yang kedua, mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. Yang ketiga, memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh setiap anaknya. Capaian pembelajaran adalah memahami nilai-nilai iman Kristen dalam keluarga serta menjabarkan peran keluarga dan orang tua sebagai pendidik utama. Kata kunci untuk materi ini adalah yang pertama putus hubungan, yang kedua rencana Tuhan. Dasar firman Tuhan untuk materi pada pagi hari ini adalah yang pertama Keluaran 20 ayat 12. Di sini berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita lihat firman Tuhan ini sangat jelas dan terang bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Ketika kita menghormati ayah dan ibu kita, maka ada janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu lanjut umur kita di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ini suatu janji Tuhan kepada kita ketika kita belajar untuk menghormati ayah kita dan ibu kita. Dasar firman Tuhan yang kedua adalah terambil di dalam Amsal 22 ayat 6. Di sini dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata didik di sini itu kalau dalam bahasa yang lain dikatakan train, melatih. Melatih orang muda menurut jalan yang patut baginya. Apa itu jalan yang patut baginya? Kalau kita lihat di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, jalan patut baginya ini diterjemahkan sebagai jalan yang benar. Tentunya jalan yang benar adalah jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di sini dengan jelas dan terang dikatakan kalau anak muda itu sudah dididik, dilatih untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan firman Tuhan. Kemudian dasar firman Tuhan yang ketiga yaitu terambil di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini.
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di sini lebih ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus, kalau tadi di dalam Keluaran 20, bahwa kita harus menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menuliskan kembali bahwa taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di dalam Keluaran 20, ketika firman Tuhan itu disampaikan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, maka ada janji yang Tuhan berikan, yaitu supaya lanjut umurmu. Di sini juga sama, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ditambahkan lagi berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi Rasul Paulus menuliskan ini kepada anak-anak supaya kita menghormati orang tua. Kemudian pada ayat yang keempat, di sini Rasul Paulus mengatakan, "Hai dan kamu bapak-bapak." Nah, ini nasihat kepada orang tua, nasihat atau surat yang ditulis ini kepada orang tua untuk tidak membangkitkan amarah atau menyakiti hati anak-anak. Dikatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Sama seperti yang tadi di dalam Amsal, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut baginya adalah jalan yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, kita akan mencoba untuk apersepsi. Ini adalah sebuah selebaran di mana orang tua memutuskan hubungan keluarga dengan anaknya. Suatu pernyataan yang ditulis secara jelas dan terang bahwa tidak ada lagi hubungan keluarga antara orang tua yang menuliskan ini kepada anaknya. Atau sebaliknya, ada anak juga yang memutuskan untuk pisah dengan orang tua, tidak ada lagi hubungan dengan orang tua. Hal ini kerap kali terjadi. Banyak permasalahan yang mereka hadapi dan mereka memutuskan tidak ada lagi hubungan keluarga antara orang tua dan anak atau anak dengan orang tua. Bahkan ada juga yang mencoret nama anak dari kartu keluarganya. Nah, saya tidak tahu dengan jelas apa yang menjadi permasalahan, namun biasanya di sini konflik antara orang tua dan anak kerap kali terjadi. Maka dari itu, dari dasar firman Tuhan yang Efesus 6 ayat 1 sampai 4, di sini dikatakan, "Hai dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu." Jadi ditegaskan kembali bahwa orang tua jangan sampai menyakiti hati anak-anak. Dan ini akan menjadi konflik. Dari konflik ini, maka hubungan antara orang tua dan anak bisa terputus atau berpisah. Kita lihat pesan Alkitab untuk orang tua. Anak adalah titipan dari Tuhan kepada orang tua. Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan, Yehezkiel 18 ayat 4a. "Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya." Jadi anak itu adalah pemberian dari Tuhan kepada kita orang tua untuk kita menjaga anak itu, bertanggung jawab terhadap anak itu, mendidik anak itu supaya sesuai dengan ajaran dan nasihat firman Tuhan. Alkitab berisi banyak pesan kepada orang tua maupun anak. Apabila kemudian orang tua mengalami duka cita karena kelakuan anak, ini pun sudah diingatkan di dalam Alkitab. Nah, kita sering juga mendengar ada anak yang menyakiti orang tuanya.
dengan kelakuan yang mereka perbuat. Ini sudah diingatkan di dalam Alkitab, yaitu terdapat di dalam Amsal 10 ayat 1. Demikian firman Tuhan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Nah, Alkitab sudah menyatakan itu. Ada anak yang bisa mendatangkan duka cita kepada orang tua. Tetapi ada anak juga yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang tua. Sebagai pihak yang dititipkan anak, orang tua harus memberi kesempatan kepada anak untuk bertumbuh sehingga anak menemukan apa yang Tuhan inginkan untuknya secara pribadi, bukan sekedar mengikuti keinginan orang tua. Terkadang kita bisa melihat bahwa ada orang tua yang memaksakan anaknya menuruti kehendak orang tua. Nah, setiap anak itu unik. Setiap anak itu mempunyai keunikan sendiri. Maka orang tua harus bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk bertumbuh sehingga menemukan apa yang Tuhan inginkan untuknya secara pribadi. Tidak selalu kalau orang tuanya dokter, maka anaknya pun menjadi dokter. Tidak selalu. Namun memang kebanyakan anak itu juga melihat dari orang tua. Ada baiknya orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bisa memilih apa yang dia inginkan di dalam dirinya. Potensi yang dia miliki agar dia bisa berkembang sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak terletak pada orang tua. Tidak boleh diberikan kepada orang lain, walaupun orang itu dianggap cukup terdidik, misalnya guru di sekolah. Tanggung jawab orang tua itu mengasuh dan mendidik anak. Jadi kalau sudah jadi orang tua, maka dia harus bertanggung jawab kepada anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Tidak bisa kita lepas tanggung jawab untuk diberikan kepada orang lain, meskipun orang itu terdidik, tahu bagaimana cara membesarkan anak. 3 hal penting dalam mendidik anak. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Maka di dalam mendidik anak pun ini ada 3 hal penting. Yang pertama, spiritual atau roh. Tanggung jawab spiritual adalah agar anak berada di jalan yang benar, sehingga ia menjalani hidup yang baik ketika sudah menjadi dewasa. Setidak-tidaknya ada 2 ayat Alkitab yang dapat dijadikan rujukan untuk hal ini. Yaitu yang pertama Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6 yang di awal tadi sudah kita baca. Kemudian Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini juga kita sudah baca, berarti kita bisa melihat bahwa secara spiritual kita harus mendidik anak itu sesuai dengan ajaran dan nasihat dari firman Tuhan. Yang kedua adalah emosional. Nah, ini berkaitan dengan jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Yang kedua emosional. Emosional berkaitan dengan jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kolose 3 ayat 21, demikianlah firman Tuhan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kepada orang tua, Dobson 2014 berpesan agar jangan sampai orang tua melakukan hal-hal yang justru membuat anak menjadi rendah diri. Hal itu misalnya tidak menghargai usaha anak, menuntut anak untuk lebih baik dari anak-anak lain. Nah, kita harus bisa memahami bahwa setiap anak yang Tuhan berikan kepada kita itu unik. Sekalipun anak itu kembar, mereka memiliki keunikan sendiri. Mereka memiliki
jati diri sendiri. Maka dari itu sebagai orang tua harus bisa memberikan kesempatan bagi anak itu menemukan apa yang ada di dalam dirinya, potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga orang tua bisa belajar untuk menghargai usaha anak tersebut, tidak menuntut tetapi memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada anak tersebut, menemukan apa yang dia inginkan, mengembangkan potensi yang dia miliki, sehingga anak itu bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan fisik, roh, jiwa, dan tubuh. Fisik, tubuh. Tanggung jawab fisik dapat ditemukan dari ayat berikut. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amsal 13 ayat 22. Orang tua tentunya yang berkenan kepada Tuhan itu pasti memberikan warisan yang terbaik bagi anak-anaknya. Baik itu warisan dari keteladanan hidup, warisan dari ajaran dan nasihat-nasihat, atau bahkan warisan harta yang mereka miliki untuk diberikan kepada anaknya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, bertanggung jawab di dalam pertumbuhan anaknya, pertumbuhan fisiknya. Tentu ini berkaitan dengan makanan, gizi, kelayakan gizi, ataupun hal-hal yang dibutuhkan dalam perkembangan dan pertumbuhan fisik dari anak. Sekarang kita lihat pengaruh perlakuan orang tua terhadap anak. Analisis yang dilakukan oleh Huff dan kawan-kawan tahun 2009 terdapat terhadap 161 hasil penelitian tentang hubungan antara perlakuan orang tua dengan kenakalan anak, menemukan bahwa kenakalan anak sebagian disebabkan oleh orang tua yang menolak kehadiran anak, tidak peduli terhadap anak, bahkan menunjukkan permusuhan. Jadi kalau orang tua dari awal sudah menolak kehadiran anak, maka ini dari awal sudah menunjukkan permusuhan antara orang tua dan anak. Sehingga anak itu merasa tidak diterima kehadirannya di dalam keluarga tersebut. Penolakan ini bisa bermacam-macam. Bisa pertama hamil di luar nikah, atau anak itu tidak diharapkan. Orang tua mengharapkan anak laki-laki, tetapi yang ada adalah anak perempuan. Atau sebaliknya, orang tua mengharapkan anak perempuan, tetapi yang ada adalah anak laki-laki. Jadi ini secara emosional orang tua sudah menolak kehadiran anak tersebut. Atau bahkan anak sudah banyak, kemudian hamil lagi, dan ada niat untuk digugurkan. Nah, ini sudah menunjukkan ada permusuhan antara orang tua dan anak, atau menolak kehadiran anak yang akan datang di dunia ini. Nah, itu adalah macam-macam dari penolakan yang ada. Analisis yang dilakukan oleh Pinquart tahun 2017 terhadap 1435 hasil penelitian tentang hubungan antara perilaku orang tua dengan masalah yang diperlihatkan oleh anak mereka menunjukkan bahwa pola asuh orang tua sering menghukum dan terlalu banyak memberikan aturan kepada anak serta bersikap otoriter, menghasilkan anak dan remaja yang berperilaku agresif, hiperaktif, memberontak, bahkan ada juga yang mengalami gangguan kejiwaan ketika anak bertambah dewasa. Kalau yang pertama tadi, menurut analisis kehadiran anak sudah ditolak sehingga ini terjadi permusuhan antara orang tua dan anak dan menyebabkan itu banyak anak yang menyebabkan kenakalan anak, maka yang kedua ini adalah perlakuan anak terhadap orang tua yang bersikap otoriter. Jadi orang tua menginginkan kehendaknya kepada sang anak.
Ini bisa menghasilkan anak dan remaja yang berperilaku agresif, hiperaktif. Karena tuntutan dari orang tua terlalu banyak, tidak memberikan kesempatan bagi anak itu berkembang dan menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Ini bahkan bisa membuat gangguan kejiwaan ketika anak bertambah dewasa. Jadi perlakuan orang tua terhadap anak ini harus betul-betul dipikirkan. Karena kalau tidak, ini akan membahayakan kejiwaan dari sang anak. Pengaruh kehadiran orang tua terhadap anak. Tadi perlakuan, sekarang kehadiran. Menurut penelitian, anak laki-laki dan perempuan lebih dekat kepada ibu daripada ayah. Demuth dan Brown tahun 2004 serta Muller dan kawan-kawan tahun 2015 menemukan bahwa ketidakhadiran ayah memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kenakalan anak dibandingkan ketidakhadiran ibu. Memang kalau kita lihat bahwa anak laki-laki dan perempuan itu memang lebih dekat dengan ibu daripada ayah. Kenapa? Karena ayah keluar untuk bekerja. Sedangkan ibu itu sering ada di rumah dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang anak. Mulai dari pagi sampai ketika anak itu kembali ke rumah. Jadi otomatis itu memberikan suatu kedekatan yang luar biasa antara ibu dengan anak-anak, baik laki-laki dan perempuan. Namun kalau kita lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Demuth dan Brown serta Muller, ini pengaruh yang lebih besar itu terhadap kenakalan anak adalah karena ketidakhadiran ayah daripada ketidakhadiran ibu. Jadi di sini peran besar seorang ayah sangat-sangat dibutuhkan di dalam keluarga dan perkembangan anak. Dan kehadiran ayah ini sangat membawa pengaruh di dalam kejiwaan seorang anak maupun perilaku seorang anak. Nah, kesaksian dari pendeta James Kennedy tentang seorang misionaris yang melayani di penjara bahwa narapidana yang dilayani rata-rata tidak mengenal tokoh ayah dalam hidupnya. Nah, ini suatu kesaksian bahwa seorang misionaris yang melayani di penjara itu bahwa orang-orang yang masuk penjara rata-rata karena tidak mengenal tokoh ayah dalam hidupnya. Tidak ada kehadiran ayah di dalam hidupnya. Nah, kehadiran ayah ini sangat luar biasa di dalam kehidupan dan perkembangan jiwa psikis seorang anak. Ternyata walaupun anak hanya dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua, sungguh tidak mudah mengasuh dan mendidik anak agar dapat bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesama. Hampir tidak mungkin untuk membiarkan orang tua menjalankan tugas sebagai pengasuh dan pendidik anak bila tidak dibekali secara memadai. Nah, walaupun anak itu hanya sebagai titipan yang Tuhan berikan kepada orang tua, tapi mengasuh dan mendidik anak itu perlu pengetahuan yang baik. Perlu kesungguhan di dalam mendidik anak. Karena itu tidak mudah. Menguras emosi, jiwa kita, pikiran, tenaga kita di dalam mendidik anak. Di sini dikatakan hampir tidak mungkin untuk membiarkan orang tua menjalankan tugas sebagai pengasuh dan mendidik anak bila tidak dibekali secara memadai. Maka dari itu kita sebagai orang tua atau orang tua kalau sudah jadi orang tua itu harus tahu pengetahuan bagaimana mendidik anak. Harus banyak belajar di dalam mendidik anak. Bila anak ini mempunyai kemampuan ini, bagaimana sikap kita sebagai orang tua untuk bisa mendukung, memberikan motivasi sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ini perlu pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan, maka akan sulit kita bisa memberikan motivasi, mendukung anak tersebut, menemukan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga anak itu bisa berkembang lebih baik lagi. Pesan Alkitab untuk anak-anak.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana pesan Alkitab untuk anak-anak. Kalau tadi tentang orang tua, baik itu perlakuan orang tua ataupun ketidakhadiran orang tua atau kehadiran orang tua membawa pengaruh bagi anak, sekarang kita akan melihat bagaimana pesan Alkitab untuk anak-anak. Sejak kecil, mungkin kita sudah belajar tentang 10 hukum Taurat, yaitu apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Mungkin kita juga pernah menghafal isi 10 hukum Taurat ini. Perhatikan bahwa perintah pertama yang dilakukan untuk sesama manusia adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Nah, diulangi lagi tentang firman Tuhan ini. Supaya kita memahami, supaya kita melakukan bagaimana kita menghormati ayah kita dan ibu kita. Supaya lanjut umur kita di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui orang tualah kita hadir di dunia. Melalui orang tualah kita belajar tentang berbagai hal. Mulai dari belajar berjalan, belajar bicara, belajar mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus kembali menegaskan perintah ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini suatu pesan dari firman Tuhan kepada anak-anak. Yang pertama, menghormati orang tua, ayah dan ibu, supaya lanjut umur kita. Dan yang kedua, kita menghormati karena dari orang tua kita belajar berjalan, belajar berbicara, belajar bisa menentukan yang baik dan buruk, belajar bagaimana kita bersikap. Nah, Rasul Paulus menegaskan ini sekali lagi bahwa kita harus mentaati orang tua kita di dalam Tuhan, menghormati ayah kita dan ibu kita. Di sini ini adalah suatu perintah seperti yang nyata dari janji ini. Nah, janjinya diulangi lagi bahwa supaya kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Keteladanan orang tua bagi anak. Ilustrasi hidup tentang seorang ayah pemabuk yang mempunyai 2 orang anak. Anak yang sulung mengikuti teladan dari ayahnya, namun anak yang bungsu berbeda. Dia sukses dan berhasil karena tidak mau mengikuti teladan yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi penjelasannya seperti ini. Di sini dikisahkan bagaimana ada seorang ayah yang mana dia adalah seorang pemabuk. Suka memukul istrinya dan juga suka menghukum anaknya, juga dengan pukulan. Hal ini tentu saja membawa suatu traumatis bagi seorang anak. Dia melihat bagaimana ayahnya itu pemabuk. Tanpa disadari, ini masuk di bawah alam bawah sadar dari sang anak. Dia melihat perlakuan orang tuanya, ayahnya kepada ibunya. Kemudian lambat laun anak ini bertambah besar dan menjadi dewasa. Anak yang sulung ini dia melihat teladan dari ayahnya seorang pemabuk. Maka dia pun juga mengikuti teladan dari ayahnya. Dia menjadi pemabuk. Karena tanpa disadari apa yang dilakukan oleh orang tua itu masuk di bawah alam bawah sadar dari sang anak. Sehingga itu sang anak mengikuti teladan dari orang tuanya. Nah, berbeda dengan yang bungsu, dia melihat ini bahwa ini sesuatu hal yang tidak baik. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan mengikuti teladan dari sang ayah supaya saya hidupnya lebih baik lagi. Maka sang anak yang bungsu ini dia lebih sukses karena dia tidak mau, ada komitmen di dalam dirinya untuk tidak mengikuti teladan dari orang tuanya yang adalah seorang pemabuk. Nah, ada bermacam-macam anak, yaitu ada yang secara walaupun ini traumatis,
masuk di dalam alam bawah sadarnya, baik itu yang sulung maupun yang bungsu, namun sikap dan responnya berbeda. Anak yang sulung dia mengikuti secara langsung teladan dari orang tuanya, sedangkan yang bungsu dia punya komitmen untuk tidak mengikuti teladan dari orang tuanya yang buruk, yaitu seorang pemabuk. Sehingga anak yang bungsu ini bisa sukses dan berhasil. Packer tahun 1973 mengakui bahwa bila hubungan anak dan ayah tidak erat, bahkan bila ayah sering menyakiti hati anak akan mengalami kesulitan untuk melihat kepada Tuhan sebagai Bapa surgawi. Kecenderungan manusia untuk berbuat dosa menyebabkan manusia tanpa sadar melakukan hal-hal yang ternyata melukai hati Tuhan. Akan tetapi, setiap manusia tetap harus bertanggung jawab untuk apa yang telah dilakukannya, karena pengadilan Allah berlaku untuk tiap manusia. Nah, di sini Packer melakukan penelitian dan dia mengakui bahwa hubungan anak dan ayah yang tidak erat, bahkan sering menyakiti hati anak, dia akan kesulitan untuk melihat Tuhan itu sebagai Bapa surgawi. Nah, perlu kita ketahui bahwa hanya iman Kristen yang menyatakan Tuhan itu adalah Bapa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu diibaratkan sebagai Bapa dengan anak. Kalau anak ini tidak melihat Bapa yang baik di dalam diri orang tuanya, atau tidak ada hubungan yang baik, tidak ada hubungan yang erat antara ayah dengan anak, maka dia akan sulit untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Mengapa? Karena Bapa yang ada di dunia yang dia bisa lihat itu menyakiti hatinya, memberi perlakuan yang tidak baik bagi dirinya, maka akan sulit untuk melihat bagaimana Bapa surgawi, Bapa atau Tuhan itu baik terhadap dirinya. Karena ini pencerminan. Bapa di dunia itu yang kita lihat itu adalah gambaran Bapa di surga yang juga baik terhadap diri kita. Kalau Bapa yang di dunia ini sering menyakiti kita, maka dia akan melihat bahwa Bapa di surga juga akan menyakiti dirinya. Namun kalau dia melihat Bapa yang di dunia, orang tuanya ini baik terhadap dirinya, maka Bapa di surga pun dia bisa melihat bahwa dia adalah Bapa yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa di dalam dirinya. Maka dari itu di sini manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Apa yang dia lakukan itu bisa menyukai hati Tuhan. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa ini hubungan kita dengan Tuhan itu seperti Bapa dengan anaknya. Kalau kita tidak bisa melihat Bapa yang baik di dunia ini, maka akan sulit melihat Bapa yang baik di sorga. Nah, manusia bertanggung jawab untuk apa yang telah dilakukannya, karena pengadilan Allah berlaku untuk tiap manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak baik atau melakukan hal yang bisa menyakiti anak kita, ini akan kita bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Dan Tuhan, pengadilan Tuhan itu berlaku juga bagi orang tua yang menyakiti hati anak-anaknya. Mereka yang memahami hal ini tentu akan berhati-hati dan berpikir. Nah, kalau kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hati-hati dalam berpikir, bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Karena pengadilan Tuhan berlaku untuk semua orang. Kalau kita menyakiti hati anak, kalau kita berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, maka kita pun juga mendapatkan hukuman atas apa yang sudah kita lakukan. Pengampunan Tuhan pun sempurna, berlaku bagi mereka yang mengakui dirinya berdosa di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, kita yang sudah berbuat dosa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapat kemurahan Tuhan, Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Namun sekali lagi, ketika kita berinteraksi,
ya kepada orang lain itu menunjukkan bagaimana kita bertindak atau memperlakukan orang lain terhadap diri kita atau orang lain berlaku terhadap diri kita. Nah, tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi semua karena kemurahan hati Allah. Jadi kalau kita diampuni, kita mendapatkan pengampunan Tuhan, semua karena adalah kemurahan dari hati Tuhan terhadap diri kita. Mengenal Bapa. Nah, kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa gambaran Bapa di dunia ini adalah gambaran juga Bapa di surga. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa mengenal Bapa dari menurut perjanjian lama dan juga menurut perjanjian baru. Allah yang digambarkan di perjanjian lama adalah Allah Sang Pencipta yang bertindak tegas dalam menghukum mereka yang bersalah. Untuk memberikan gambaran tentang ketegasan Allah, kita bisa melihat di Imamat 10 ayat 1-2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Allah dalam ayat Alkitab di atas adalah Allah yang menghukum apabila manusia tidak melakukan perintahnya. Nah, ini adalah gambaran di dalam perjanjian lama. Bagaimana Allah bertindak tegas menghukum mereka yang bersalah. Contohnya Nadab dan Abihu. Dia melanggar kekudusan yang Tuhan sudah perintahkan. Bahwa jangan, ini bukan tugasnya mereka, tetapi mereka melakukan itu dan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka, menghanguskan mereka. Nah, bagaimana kita melihat ketegasan Tuhan di dalam menghukum orang yang bersalah, yang tidak melakukan perintahnya yang sesuai dengan apa yang dia sudah ajarkan kepada mereka. Ini ditujukan kepada bangsa Israel, karena pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan mereka dipilih, dan orang yang dipilih untuk datang kepada Tuhan menaruh ukupan ini adalah seorang imam. Nah, mereka tidak diperintahkan Tuhan untuk melakukan hal ini, tetapi mereka melakukan, dan ini melanggar kekudusan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dan Tuhan menghukum Nadab dan Abihu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perjanjian baru. Akan tetapi di dalam perjanjian baru, Allah yang sama digambarkan sebagai Allah yang dapat dihampiri oleh manusia dengan bebas tanpa rasa takut. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, dalam perjanjian baru digambarkan sebagai Allah yang dapat dihampiri oleh manusia dengan bebas tanpa rasa takut. Nah, ini dalam perjanjian baru sudah lebih terbuka kepada banyak bangsa. Kalau dalam perjanjian lama lebih ditujukan kepada bangsa Israel, yang sudah ditetapkan, maka di dalam perjanjian baru setiap bangsa diberikan kesempatan untuk datang kepada Allah dengan bebas dan tanpa rasa takut. Tentunya bagi orang-orang yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga mereka beroleh keberanian dan jalan masuk kepadanya. Nah, jadi yang sudah percaya dulu, kalau belum percaya kepada atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan bisa datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini akan beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya, oleh iman kita kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 3 ayat 12.
Tuhan Yesus memberikan pedoman bahwa kita memandang Allah sebagai Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Dalam doa Bapa kami, kalimat pertama adalah Bapa kami yang di surga. Matius 6 ayat 9. Hubungan sebagai seorang bapa dengan anak-anaknya inilah yang memberikan kesan kehangatan sehingga selaku pengikut Kristus, kita tidak usah ragu-ragu untuk menghampirinya setiap saat. Dalam hal ini, Packer dengan tegas menyatakan bahwa walaupun seseorang memiliki keluarga yang hancur dan tidak harmonis, tetap ada kemungkinan untuk memiliki keluarga yang harmonis ketika ia mendapat kesempatan untuk membangun rumah tangganya. Nah, mungkin kita dilahirkan dari keluarga broken home, atau rumah tangga yang berantakan, atau rumah tangga yang hancur, tidak harmonis. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di dalam sebuah keluarga. Sekalipun keluarga kita mungkin hancur, atau tidak harmonis, atau broken home, orang tua cerai, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa membangun rumah tangga yang baik dan harmonis. Ini menjadi suatu pelajaran. Jadi kita tidak usah menyalahkan Tuhan bahwa kenapa Tuhan saya harus lahir di keluarga ini. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita terhadap janji Tuhan yang Tuhan berikan terhadap diri kita. Bahwa Tuhan akan memberkati kita. Nah, sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah di dalam menempatkan kita di dalam sebuah keluarga. Sekalipun keluarga itu hancur atau berantakan, Tuhan tetap tahu dan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk nantinya di kemudian hari kita akan memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang baik di dalam kehidupan kita. Menurut Packer tahun 1973 ada 3 sikap yang bisa kita miliki terhadap Allah Bapa. Tergantung dari pengalaman kita dengan ayah kita. Nah, sekali lagi, ayah kita di dunia atau Bapa kita di dunia itu adalah gambaran bagaimana kita bisa melihat Bapa di surga. Pertama, ketika ayah kita sudah merupakan ayah yang baik, kita akan menyatakan saya sudah memiliki ayah yang baik. Ternyata Tuhan jauh lebih baik dari ayah saya. Nah, ini kita bisa lihat kalau ayah kita itu memperlakukan kita dengan baik, maka kita akan bisa melihat Bapa di surga pun akan memperlakukan diri kita juga dengan baik, bahkan lebih baik dari ayah kita. Kedua, ayah saya sangat mengecewakan, tetapi kini saya menemukan Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan saya. Nah, kalau ayah kita mungkin mengecewakan kita, percayalah bahwa kita memiliki Bapa di surga yang lebih baik dari ayah manapun di dunia ini. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita dan dia selalu baik terhadap diri kita. Yang ketiga, saya tidak pernah punya pengalaman memiliki ayah. Tetapi kini saya memiliki Tuhan sebagai Bapa yang sempurna. Nah, ini kalau kita lihat bahwa sekalipun kita tidak memiliki ayah di dunia, percayalah atau tidak punya pengalaman bersama dengan Bapa atau ayah kita, percayalah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita dapat menyebut Bapa di surga itu sebagai ayah kita. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa hanya iman Kristen yang menyebut Tuhan itu adalah Bapa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ada satu kesatuan dan Bapa di dalam Yesus. Nah, kita sekalipun kita tidak memiliki ayah di dunia, tidak memiliki pengalaman, namun ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat menyebutnya sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Sungguh indah pesan Alkitab bagi orang tua maupun bagi kita selaku anak. Tidakkah kita merindukan hubungan yang hangat dan akrab dengan orang tua kita? Tentu saja. Tuhan kita
ingin memiliki hubungan yang hangat dan akrab dengan orang tua kita, baik itu bapak kita maupun dengan ibu kita. Rencana Tuhan yang indah untuk keluarga kita akan berlaku bila kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Nah, di sini juga ditegaskan kembali bahwa rencana yang indah untuk keluarga kita akan berlaku bila kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Kalau kita sungguh-sungguh, percayalah, pasti Tuhan akan memberikan rencana yang indah itu di dalam keluarga kita. Rangkuman, melalui karyanya yang ajaib, Tuhan mengatur agar tiap manusia lahir di tengah keluarga melalui orang tua. Apa yang diciptakan Tuhan tidak pernah salah. Akan tetapi untuk memahami rancangan indahnya bagi tiap manusia, baik orang tua maupun anak harus taat pada perintahnya. Sekali lagi, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di dalam keluarga kita saat ini. Entah itu keluarga kita mungkin dalam keadaan kekurangan, entah itu keluarga kita mungkin masalah perceraian atau masalah broken home di dalam keluarga kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah menempatkan diri kita di dalam keluarga kita. Dia punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Hanya adalah bagaimana respon kita terhadap rencana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan adalah kita taat dan menerima perintah-perintahnya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka percayalah, rencana indah itu pasti akan hadir di dalam keluarga kita. Orang tua diberikan kesempatan untuk mengasuh dan mendidik anak agar mengenal Tuhan dan berperilaku seperti yang Tuhan inginkan. Sebaliknya, anak pun diperintahkan untuk menghormati orang tua. Dalam hubungan mengasihi dan menghormati inilah rancangan indah Tuhan akan mulai berwujud. Nah, sekali lagi, dalam orang tua, yaitu orang tua diberikan kesempatan untuk mengasuh dan mendidik anak. Anak adalah titipan dari Tuhan kepada orang tua. Mendidik anak agar mengenal Tuhan dan berperilaku seperti yang Tuhan inginkan, sesuai dengan nasihat dan ajaran firman Tuhan. Demikian juga sebaliknya, ini tadi nasihat firman Tuhan kepada orang tua dan juga nasihat firman Tuhan kepada anak, yaitu menghormati orang tua. Nah, kalau ini semua terjadi, hubungan mengasihi dan menghormati ini terjadi di dalam keluarga, maka percayalah, rancangan indah Tuhan akan mulai berwujud di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang orang tua adalah pendidik utama. Biarlah materi ini bisa kita pahami dengan jelas dan terang, dan kita sebagai anak menghormati orang tua kita, dan kita sebagai orang tua harus mengasihi anak kita dengan penuh kasih sayang yang hangat dan akrab di dalam keluarga kita. Baik, sebelum kita tutup untuk materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa belajar Tuhan bagaimana kami sebagai orang tua harus mengasihi anak kami, memberikan kesempatan dia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat dan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga ini memberikan kesempatan bagi anak tersebut supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Dan juga mendidik anak secara spiritual, emosional, dan juga secara fisik. Sehingga anak-anak ini Tuhan bisa kami didik, bisa kami latih untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami sebagai anak Tuhan, bagaimana kami juga harus menghormati orang tua kami, menghormati ayah kami, menghormati ibu kami di dalam Tuhan. Tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang materi ini dengan baik supaya kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.